Cute si Marsha. Terus yang gelap-gelap dong. Iya. Cantik banget. Luskes Horor. Yeay, halo. Kembali lagi di YouTube-nya Luska ID bersama aku Kerin dan Aku Mega. Mega. Di sini kita akan menceritakan hal-hal mistis ataupun kejadian-kejadian yang pernah kita alamin secara mistis, misteri gitu. Namanya Luskes Horor. Siapa yang udah nonton episode selanjutnya? Kalau yang belum harus cek dulu ya. Iya, cek dulu episode kita yang pertama banget ya itu. Soalnya ini yang kedua. Ini yang kedua. Kita ketemu lagi. Ketemu lagi, Bro. Semoga nanti makin banyak gitu ya. Amin. Kan horor kayak. Iya. Aku nggak boleh gitu ya. Aku harus kayak tenang gitu. Kita bawa horornya ceria sekali ya, teman-teman ya. Emang Kan gini sih. biar kalian nggak takut Iya, gitu. biar nggak takut. Dan selamat malam Jumat juga buat semuanya teman-teman. Jadi kalian yang lagi malam Jumatan, hayo nonton kita di sini. Terus apa nih? Kamu ada apa gitu sepercah kata-kata? Kemarin tuh kata testimoni, asik testimoni Anjay. dari yang apa nonton yang episode 1 tuh banyak yang bilang serem terus kayak minta lagi. Oh iya, serius? Iya. Padahal kita bawa ini ceria banget. Aku tuh ya pas yang podcast Luskes Horor yang pertama tuh aku dengerin terus-terusan di podcast. Kenapa sih? Gak tahu gitu, kayak serem sendiri gitu loh, kayak aneh gak sih, kayak aku tuh cerita tapi aku serem sama cerita aku sendiri gitu. Tapi hari ini lebih enak gitu ya suasananya. Iya. Tapi waktu yang episode 1 kita cerita lagi hujan, gelap, Iya, bener, petir, kayak ini lagi cerah gitu. Tapi ini kita lagi ada di kuburan, Mega. Wah, ngeri Langsung sekali. ganti kuburan filternya. Iya, ya jadi begitulah teman-teman, keseharian kita. Kok keseharian kita sih? Itu review singkat episode 1. Review singkat podcast horor yang pertama. Kalau yang kemarin tuh kan kayak kita masih ada yang pengalaman pribadi ya. Iya. Kali ini juga ada pengalaman pribadi dan ada cerita orang juga. Tapi Iya, kita betul udah banget. minta izin ke yang bersangkutan ya. Betul banget. Jadi hari ini kan seperti yang udah aku jelasin nih di podcast pertama, kita tuh mungkin bercerita tentang cerita pribadi, cerita orang lain, atau mungkin bawa cerita dari teman-teman request atau dari Twitter, kita bacain kayak gitu sistemnya. Tapi yang hari ini pokoknya insya Allah seru ya. Insya Allah seru lah. Karena kita akan membahas sedikit nih, ada campuran sedikit-sedikit, ada yang namanya klinik gitu loh. Mau dengar? Oke, kita langsung aja Ke cerita pertama. satu. Kerit. Oke, cerita pertama ini akan dibawain sama aku dulu seperti biasa. Nah, buat cerita yang sekarang ini tuh merupakan cerita dari temen. Itu tuh teman aku dan temen Mega juga Oh gitu iya. kebetulan. Jadi sama-sama teman kita. Nah, ini tuh ceritanya. Iya bentar, disclaimer. Kalau misalkan ada kesamaan nama, Oh iya, nama, tokoh dan lain-lain itu ketidaksengajaan Iya, ya. ketidaksengajaan. Karena kita semua dirahasiain gitu di sini biar kalian nggak menerka-nerka. Iya. Berarti teman kita nggak perlu disebut nih namanya. Nggak usah siapa dong namanya? Mas Boy aja kali. Mas Kocak jadinya ya. Bunda. Bunda, oke, Iya, boleh si Bunda ini. Tapi kan Panggilan biar ini. kan biar nggak ketebak. Nggak ketebak kalian. Jadi tebak aja antara Mas Boy apa Bunda gitu kan. Boleh kita pakai ini aja gitu. Jadi aku tuh punya temen nih, dia tuh seumuran sama aku. Kita panggil saja Bunda. Nah, pada suatu ketika si Bunda ini lagi diem di rumah gitu. Habis itu dia sama keluarga tuh lagi diem dan tiba-tiba dia dapat kabar bahwa saudaranya lagi sakit gitu. Dan kebetulan daerahnya masih satu daerah di Bandung gitu ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya ya udah, karena kan namanya juga lagi sakit, otomatis Bunda sama keluarganya tuh pengen nengokin gitu. Pengen nengokin dan ibaratnya tuh kayak cari tahu lah sakit apa gitu. Akhirnya mereka semua ini berniat untuk mengunjungi rumah saudaranya di hari itu juga, dan mereka jalan ketika bada maghrib. Bada maghrib tuh ibaratnya sebelum maghrib gitu ya. Mungkin sekitar jam
limaan kali ya, 5-an gitu. Nah akhirnya mereka jalan tuh, ada bapaknya, ada ibunya, sama si bunda ini. Mereka naik motor, ada 2 motor si bunda sendiri, terus si bapak sama ibunya bareng-bareng gitu. Akhirnya dia jalan aja kan. Nah rumahnya itu kebetulan di daerah Dago guys. Buat orang-orang Bandung boleh lah cari-cari aja. Nah di daerah Dago tapi masih agak ke bawahannya gitu atau ke atasannya gitu, aku lupa sih. Ke bawah ya. Nah akhirnya si bunda dan keluarganya ini, ayah sama ibunya tuh ya udah jalan aja gitu pada maghrib. Ketika dia jalan maghrib dia ngelewatin kayak patung kuda Dago, mungkin ada yang tahu atau ada yang pernah lewat gitu. Nah dia ngelewatin situ ya udah kayak biasa aja gitu. Biasa aja, akhirnya dia langsung sampai dengan selamat di tempat rumah saudaranya. Dan ya udah nengokin kayak biasa. Terus ya dia juga ya diem aja gitu kan, baca-baca doa buat saudaranya supaya cepat sembuh. Nah ketika itu dia nggak lama stay di situ, dan ketika setelah maghrib nih akhirnya keluarga ini tuh memutuskan untuk pulang, kayak ya udah gitu pulang aja. Dan mereka pulang lah berpamitan sama si saudaranya. Nah habis itu dia otomatis kan bakal ngelewatin jalan yang sama nih. Dia menyusuri jalan yang sama, tapi ada yang aneh ketika di daerah Dago itu, di patung kuda Dago itu. Karena pas dia berangkat pun dia ngerasa ada yang aneh gitu kan. Nah pas pulangnya juga tetap ngerasa ada yang aneh, kayak tiba-tiba hawanya tuh jadi kayak kabut gitu loh, Mek. Oh iya, itu gitu. Pokoknya belum malam banget ya. Maksudnya kayak jam 9, jam 10-an lah. Iya. Kayak nggak mungkin ada kabut jam segitu, ya nggak sih? Apalagi Bandung gitu. Iya, apalagi Bandung. Sedingin-dinginnya Dago gitu, coba deh kalian main jam 9 udah nggak ada kabut ya. Iya, jam 9 malam. Iya. Kayak ada kabut gitu, tuh habis itu kayak gelap aja gitu kan. Akhirnya mereka tuh berjejer gitu, si ayah ibu sama si bunda itu berjejer naik motornya. Kalau kalian tahu turunan yang kayak gitu loh, ada kan daerah yang turunan gitu. Ya udah, adalah itu ada gitu. Itu. Dia tuh jalan di daerah situ, terus tiba-tiba ada kayak kabut gitu, dan dia mencium wangi kembang-kembang. Udah benci banget. Serem gak sih? Masih mending gitu ayah sama ibunya kan satu dudukan gitu, satu motor. Dia Si bunda sendiri guys. Dulu kalau kayak lihat spion terus gitu. Gila ngeri. Aduh gila ngeri. Dia nyium wangi-wangi bunga gitu, kembang gitu guys. Terus dia tuh udah ngerasa nggak enak kan, karena mereka berjejer. Si bunda nanya gitu ke si bapaknya sambil naik motor kayak, "Pak, nyium bau sesuatu gak?" Terus kata si bapaknya tuh, apa gitu ya? Ya udah gitu, diem aja gitu. Terus si mamahnya tuh udah kayak diem aja gitu, kayak kaku gitu, takut gitu, kayak ketakutan gitu. Berarti sini yang nyium nggak cuma si bunda gitu. Iya, jadi mereka bertiga mencium wangi kembang-kembangan itu. Dan rasanya tuh waktu lama gitu. Padahal mereka naik motor ya udah, tapi mereka si bunda tuh bilang dia naik motornya emang pelan sih, nggak cepet-cepet gitu, nggak cepet-cepet. Karena kan situasinya agak gelap juga, ada kabut itu, makanya agak khawatir gitu. Nah, ketika dia lagi jalan dan setelah mencium wangi-wangi kembang, ternyata di daerah patung kuda itu si bunda tuh melihat sesosok Miss K. Ada si teteh guys. Ada si teteh berdiri terus tinggi, ya udah gitu loh, berdiri terus habis itu diem gitu loh. Nah naik kuda? Enggak. Lucu juga ya naik kuda. Nah itu kan di depan tuh, akhirnya dia kan naik motor tuh, ya mau nggak mau dia harus lewat kan. Jadi dengan ketakutannya ya dia lewat gitu sama si bapaknya. Nah tapi pas lewat si bapaknya malah sompral. Dia tuh malah kayak ya nantangin gitu loh, kayak mungkin karena saking takutnya juga nggak sih biasanya? Ya mungkin gitu kan. Dan setahu aku nih si bapaknya bunda tuh emang bisa gitu loh, agak bisa gitu. Nah si bapaknya malah sompral gitu, kayak ngomong apa entah aku lupa dia ngomong apa, yang pasti dia sompral. Dan ya udah gitu, akhirnya tiba-tiba hilang aja gitu si Miss K-nya. Dan ya udah kabutnya juga tiba-tiba hilang dan mereka tetap jalan gitu loh, jalan.
sampai tibalah di rumah gitu. Pas nyampe di rumah, si mamahnya masih diem aja. Dari sepanjang jalan tuh masih diem aja gitu. Mah, sama si bunda tuh kayak ditanya gitu, mah kenapa mah, diem terus. Dan ternyata si Miss kayaknya ngikut ke si ibunya bunda. Saya dia paling takut kali ya, jadi kayak Iya, paling mungkin ibaratnya tuh kan kayak ada yang namanya mental gitu loh. Kalau mentalnya nggak kuat ya emang bisa aja gitu kemasukin atau kayak gimana. Ternyata karena kesompralan sang ayah, akhirnya si Miss K-nya ngikut. Mungkin karena marah juga. Dan yang tubuhnya paling lemah mungkin ibunya kali ya. Akhirnya ya udah sampai rumah tuh ibunya tuh kayak kesurupan gitu. Dia tuh tapi kesurupannya tuh diem gitu. Nangis terus tuh nangis. Ibunya tuh kayak ngamuk gitu, guys. Nah, abis itu ya bapaknya tuh ya karena bisa juga kan, akhirnya bapaknya tuh kayak ya mencoba untuk mengeluarkan gitu. Dan si bunda ini tuh udah kayak bingung gitu mau ngapain gitu, kayak aduh mama aku gitu, aku mesti gimana gitu. Kayak udah takut juga gitu. Nangis terus kan si mamahnya tuh kayak diem. Akhirnya sama si bapaknya tuh ya udah gitu dicoba keluarin terus kan, dan itu makan waktu beberapa jam. Akhirnya si Miss K-nya keluar juga gitu. Setelah keluar dan setelah kehebohan dengan nangis-nangisannya itu, akhirnya ya ibunya kembali sadar tapi pingsan gitu, guys. Takut juga ya, kayak bayangin gitu tiba-tiba datang di rumah nangis kayak dan biasanya kalau yang kesurupan gitu nangisnya beda, ya kan? Nangisnya Kayak beda. ih takut. Aduh, ngeri banget sumpah. Jargon dulu. Gimana sih? Kawaii. 1, 2, 3. Kawaii. Aduh. Karena ngeri sih ya kalau tiba-tiba nangis gitu kan. Ngomong-ngomong nangis di rumah aku, mama aku tuh kayak ngedenger nangis gitu tau ya. Oh iya? Iya. Iya, Setiap jam antara jam 1 sampai jam 3 malam, guys. Bukan nangis sih, kata mama kayak merintih gitu loh. Kalau suara bayi biasanya ini suara kucingnya nggak sih? Kadang suara kucing mirip mirip bayi ya. bayi. Tapi kalau suara nangis tuh kayak jauh gitu. Dia tuh baru berani cerita tadi pagi gitu loh. Dia, kenapa ya mama akhir-akhir ini sering kebangun jam segini terus kayak ngedenger suara-suara aneh. Tapi dia tuh nggak mau ngasih tahu gitu suara apa gitu kan. Yang pertama kan karena di daerah lingkup aku kan ada yang punya anjing kan. Ya kita udah biasa gitu dengar suara anjing menggonggong kayak gitu. Nah tapi kata si mama, si anjingnya tuh beda gitu, kadang mengaum kayak gitu, kadang juga gitu loh. Ngeri gak loh? Gitu loh, si anjingnya tuh kayak cempreng gitu suaranya. Bayinya kali? Ya nggak tahu, nggak punya bayi dia cowok, kamu. Oh, itu kalau kayak gitu suaranya. Hah? Lagi takut anjingnya kalau kayak gitu suaranya. Ayo, nah itu daerah rumahku lagi kayak gitu. tapi iya katanya kalau misalkan anjing tuh dia bisa tahu kan. Iya. Tapi biasanya katanya kalau kucing tuh lebih kuat gitu. Kalau anjing nggak sekuat itu untuk ngadepin kayak gitu kan. Kayak aku juga punya teman yang punya anjing kayak ada tiap jam 3 pagi bangun terus diem di depan pintu. Takut kali. Kayak itu udah takut banget gak sih diem gini. Bukan pintu sih, kayak jendela gitu yang gede, yang ke balkon gitu kan. Diem, itu kan kaca. Diem gitu depan situ. Tiap jam 3 pagi. Takut mana si anjingnya itu kan disimpan. Aku kan tinggal di lantai 2 kan, kamar aku. Nah di kamar aku itu di terasnya itu tuh lahan kosong gitu. Itu tuh bekas bikin sumur, bukan bekas bikin sumur, jadi kayak ada tempat bangunan gitu loh, yang bikin rodanya, yang bikin gitunya, fondasi bulatnya itu. Cuman itu tuh si kakeknya meninggal, kan yang urus kakek istri, jadi nggak sama lanjut. nenek. Jadi nggak lanjut. Alhasil di bagian bawah itu kalau aku lihat ke bawah tuh itu, wah guys, tumbuhan semua, bahkan pohon cerinya tuh udah sampai menekuk ke bawah gitu loh. Aku aja malam nggak pernah berani keluar, sumpah, karena ngeri gitu. Siang-siang juga, nanti aku videoin deh kalau misalnya Mega mau lihat. Enggak, aku nggak mau lihat, makasih ya. Itu tumbuhan semua itu penuh banget gitu, dan anjingnya tuh ditaruh di lantai 2 juga, cuman seberang aku gitu loh. Jadi kayak kamar aku ini ke bawahnya si yang kosong, sebelahnya gitu. Ya berarti anjingnya bisa lihat ke situ dong. Iya bisa lah, bisa banget. Karena yang dia sebelah itu dia tuh nggak pakai kayak penjaga gitu loh, nggak pakai. Oh langsung. Jadi langsung ke bawah, langsung ke bawah gitu. Selain bahaya takut juga ya. Iya, takut juga. Nah, habis itu mamaku kemarin tadi pagi curhat, mama kayak sering ngedenger rintihan gitu deh. Pas mama lagi pipis misalnya, lagi ke WC. Terus Yolan langsung, "Mah, aku mau mandi loh." Kayak kenapa harus cerita sekarang sih? Iya, kenapa harus cerita sekarang sih? Kata aku dalam hati, untung gue udah mandi gitu.
Ya itulah segelintir dan cerita dari Bunda juga menyeramkan dan ada apa ya ibaratnya tuh kayak ada apa sih amanatnya gitu, jangan jangan sompral sompral. gitu. Soalnya kayak kalau kita manusia juga ada orang ngomong kayak gitu sebel juga kan, apalagi yang kayak gitu sama aja kali. Iya. Sebel juga denger orang sompral. Ya begitulah guys. Saringkong singkong. Ayo singkong dulu. Aku kalau misalnya jadi si Bunda ngerinya tuh ketika Miss kayaknya ikut ke belakang aku Nah, gitu. aku ngeri malah pas lewat, kayak aku mah gak akan bisa lewat lah, udah taruh motornya, udah aku pergi aja. Kayak Gojek gitu. Kasihan Bang Gojek ntar. Gokar deh. Ya, Gokar juga bisa masuk dong. Bisa lah, dia duduk di sebelah kamu gitu ya. Nggak, aku tiduran gitu. Biar Jadi dia nggak ada nggak ada tempat. space pokoknya nggak Dulu boleh. gitu lah dulu aku tidur kan, kasur aku tuh kan luas gitu ya. Dulu, kalau sekarang aku udah kasurnya tuh ngepas sama si Yolan. Nah, aku tuh takut ada tuyul di sebelahku, jadi aku tidur gini. Gitu kayak meluas gitu, tangan aku harus keluar, harus gitu. Gimana kalau dia duduk di atas tangan kamu? Takut. Ya aku juga takut gimana dong. Karena dulu pas di rumah Tangerang itu kayak lagi musim tuyul gitu loh, ada tuyul. Jadi kita semua tuh, aku sama Yolan, aku sendiri sih, si Yolan tuh udah biasa aku kayak tidur gini, biar tuyulnya tuh nggak tidur di antara aku sama Yolan gitu. Takut. Tapi kan kamu waktu kecil kayak tuyul juga Iya. gimana? Harusnya aku nggak sadar itu Yolan apa tuyul. Gimana kalau yang tidur itu bukan Yolan guys? Aku udah ngomong kan itu kayak kan juga rumahnya serem, kayak aku juga kayaknya mau cerita soal rumah aja deh. Boleh. Tapi ini Hunian kayak kelam. aduh kayak gimana ya, ntar aku takut nyampe rumah takut Ini deh. tuh problematika menceritakan rumah sendiri tuh kayak takut gitu loh. Iya, aku takut ntar nyampe rumah aku malah takut, gimana dong. Ya udah, jadi gini, Bismillah dulu aja. bismillah. Cerita kedua, bismillah. Lanjut Meg. Ini cerita di rumah aku yang masih aku tempatin sampai sekarang. Nah ini tuh aku pindah ke sini tuh baru pas aku kelas 1 SMA, jadi masih baru kan. Nah ini tuh si rumah aku tuh pinggirnya ada kayak kebun gitu gede. Itu tuh katanya bekas gereja, jadi udah nggak ada, jadi udah sekarang jadi kebun. Jadi itu kosong kan pinggir aku. Nah terus di rumah aku ini katanya udah 9 bulan gitu nggak ditempatin gitu, karena ada masalah sama tetangga gitulah. Pokoknya jadi setiap ada yang di situ tuh nggak nyaman gitu, nggak tenang tuh. Terus kayak pas aku masuk tuh emang kayak udah kelihatan lah rumah nggak keurus gitu kan sebelum direnov, udah gitu. Nah ini dari hari pertama ya, hari pertama kita ke situ itu belum resmi pindah gitu loh, kan suka ngunjungin doang. Nah udah hari pertama ke situ, yang lain tuh pada beres-beres. Nah aku ini emang orangnya males, maaf ya. Aku dateng, itu kan udah pasang kasur sebenarnya tapi belum ditempatin. Jadi dateng pulang sekolah, aku tidur di situ di kamar yang paling depan, tidur, dah bangun kita pulang. Nyampe rumah aku demam. Waduh. Udah itu hari pertama. Hari pertama guys. Terus kata mama aku kayak nggak apa-apa ini mah kenalan. Nggak mau aku kenalan kok kayak gini gitu kan. Nah, terus akhirnya kita pindah kan, resmi gitu, pindah besoknya. Pindah ke situ. Hari pertama aku dibawa kan lagi nonton TV. Kayak pernah nggak sih kamu kalau lagi lihat gini nih, si ada ujung mata tuh kelihatan belah sana gitu, tapi nggak jelas kan. Nah, mama aku lagi sholat di atas, udah gitu. Nah, ada tangga kan ke atas tuh. Udah. Dari ujung mata ini tuh kelihatan tangganya. Nah, ada yang jalan, duduk Di tangga. Aku pikir mama aku, soalnya kayak putih gitu loh. Aku pikir kayak mau kena, tapi kayak mama aku gabut banget, gila duduk di tangga. Iya, gabut banget. Aku kira dia mau ke bawah atau ya udah mungkin kayak lagi mau turun tangga tapi tiba-tiba mau ngechat apa gitu di HP-nya. Jadi bisa duduk gitu. Jadi aku nggak ngapa-ngapain, dah aku makan. Terus nggak lama mamaku selesai sholat turun. Aku kayak, mama kok dari atas lagi? Iya kan tadi sholat katanya. Itu tadi duduk di tangga ngapain? Apa mama lagi sholat gitu, kayak aduh di situ aku langsung Oh my god. aduh aku nggak bisa tidur itu langsung. Soalnya kayak kelihatan kayak kalau duduk pakai mukena gitu, paham nggak sih? Iya paham. Di tangga paling atas gitu kayak. Untung nggak aku tanya, gila kalau aku tanya gimana? Waduh. Mah ngapain mah gitu? Mah ngapain? Hilang. Udah. Lanjut, ini tuh besoknya kita pengajian. Nah, syukuran rumah lah ya. Ini tuh aku rada bingung juga sampai sekarang ini kenapa. Soalnya kayak aku sampai sekarang nggak tahu kenapa ini tuh. Jadi yang sekarang jadi kamar aku tuh di atas. Nah di ruangan itu tuh asalnya tuh bukan ruangan. Jadi kayak satu gede gitu.
Nah pas aku mau pindah dijadiin kamar. Kenapa sama ya? Oh sama. Aku juga gitu. Aku juga gitu ya. Kayaknya kita emang pertumbalan gitu. Iya, pertumbalan Dikasih gitu. yang jeleknya. Nah udah gitu jadiin kamar. Kita pengajian kan di bawah. Pengajian biasa. Tapi setelah itu kayak si ustadznya tuh ada beberapa gitu kan. Terus dia kayak ya udah abis ini ada yang kayak satu kamar satu di ngajiin gitu loh. Nggak tahu kayak kenapa. Mungkin karena ustadznya mikir ini kan rumah udah lama. Terus mungkin karena yang dulu punya rumah ini tuh beda kepercayaan. Jadi kayak biasa kan kalau misalkan beda kepercayaan mungkin kayak oh ini berarti jarang disolatin gitu loh. Kan gitu. Jadi kayak didoain gitu. Nah kita semua pada diem di bawah. Itu tamu-tamu udah pada pulang kan. Sisa kayak keluarga aku sama ustadz, si kelompok ustadz itu. Nah ada satu ustadz ke atas sendiri. Nah yang atas tuh sebenarnya itu kan tembok ya. Kayak kalau misalkan duduk gitu nggak kedengeran kan ke bawah. Udah kita lagi di ruang tamu. Nah si kamar aku tuh atasnya ruang tamu. Dia ngedoa di situ. Nah pas ngedoa dia ke atas sendirian banget. Tiba-tiba kita yang bawah tuh denger kayak duk kayak furnitur dilempar-lempar atau kayak berisik banget gitu. Kayak ini kenapa ya gitu di atas. Tapi kan di atas juga belum ada barang macam-macam. Aku pikir kayak apa sih, paling disusulin lah sama ustadz yang lain. Pas disusulin si ustadz yang itu udah turun ke bawah. Yang pertama masuk itu. Udah lagi mau turun ke bawah gitu. Terus itu ya kayak aku kaget gitu, kayak dia tuh udah yang keringetan, mukanya merah gitu. Kenapa gitu kan? Dan itu dia nggak mau cerita sampai sekarang. Bagus lah Pak, terima kasih. Kalau dia cerita kamu makin. Tapi aku takut jadinya kayak ada apa? Itu kamar aku. Gak apa-apa Meg, jadi kamu tuh menebak-nebak gitu loh, ketimbang kamu tahu ternyata di dalamnya ada apa gitu kan lebih ngeri. Tapi kayak aku sampai sekarang kayak penasaran gak sih guys, kenapa Iya, gitu? pasti penasaran banget sih. Soalnya dia nggak mau cerita dan ya udah dia pendem sendiri gitu. Dan mau turun ke bawah tuh udah berantakan ibaratnya gitu. Iya. Dan pas kita ke atas tuh, pas aku ke atas sih, nggak ada gitu barang yang jatuh. Dan logikanya sekencang-kencangnya itu tuh kayak lemari lah harusnya jatuh dengan bunyi kayak gitu mah. Soalnya itu kan tembok gitu. Udah. Nah terus lanjut lagi. Terus dimulai dari setelah pengajian itu, aku kan mulai masuk sekolah nih. Nah itu tuh kayak aku nggak paham kenapa sampai sekarang ini juga yang aku nggak tahu jawabannya kenapa. Tapi ini serem buat aku. Jadi dari semenjak itu, setelah aku tidur bangun selama 2 minggu lebih, mimpi aku selalu sama kayak Rin. Takut nggak sih guys? Takut. Kayak aku selalu mimpinya tuh di sekolah. Mimpinya sama apa mimpinya berlanjut? Mimpinya sama. Jadi aku selalu di sekolah. Yang aku nggak tahu itu sekolah siapa. Terus kayak orang-orang tuh lagi pada upacara. Kayak banyak orang gitu tuh upacara, tapi ini siapa gitu. Terus kalau aku mau bangun, kayak paham gak sih, kayak aku tuh langsung ngerti gitu di otak aku. Kalau aku mau bangun, aku tuh harus ke bawah, ke tempat parkir, ada WC, aku ke WC itu, naik ke atapnya, jadi atapnya tuh kayak ada lubang gitu. Serem banget. Nah udah naik itu, baru aku bangun. Setiap hari kayak gitu. Tapi pas aku bangun tuh capek banget. Jadi tidur aku tuh jelek banget pas itu, jadi kayak gak nyenyak. Dan sempat kayak setelah semingguan aku jadi takut tidur, jadi aku juga kurang tidur jadinya. Itu kan ganggu banget ya gitu. Nah terus aku nggak tahu kenapa, tapi setelah berhenti, jadi aku cerita ke mamaku kan, terus nggak lama mamaku kayak ngomong lah, terus berhentilah akhirnya mimpinya. Terus aku baru tahu pas beberapa bulan kemudian, di yang tanah luas itu yang bekas gereja, belah sananya tuh ada bekas sekolah. Sekolah yang nggak kepake gitu. Jadi kayak ini nggak sih, kayak bayangan gitu loh, kayak bayangan sekolah itu gitu. Takut banget nggak sih? Kayak apa ya? Jadi katanya nih ya, kalau misalnya di dunia lain, itu tuh sering ada reka ulangan gitu loh kejadiannya, misalnya udah meninggal, tapi masih ada kayak arwah-arwah yang ya udah gitu, dia ngelakuin kegiatan dia sehari-hari kayak gitu loh. Jadi kayak aku bilangnya susah, ruang waktunya tuh berputar terus gitu, berulang terus. Nah khawatirnya mungkin takut kamu dikasih lihat gitu, kayak ngapain, aku nggak mau tahu gitu. Tapi aku nggak bisa lihat bangunannya karena bangunan tuh udah rusak banget gitu loh. Jadi aku nggak bisa mastiin ini kayak bangunan yang di mimpi aku apa bukan. Tuh. Tapi kalau misalnya diibaratin gitu ya, ternyata di bangunan itu tuh pernah ada sekolah gitu ya. Terus fungsinya dia kasih tahu ke aku apa? Nah itu kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain kenalan juga. berarti.
Kayak aku cukuplah punya temen yang aneh satu, Karin gitu. Aku nggak perlu kenalan lain lagi. Tolong dicatat ya. Terus udah ini selesai puncaknya. Ini puncaknya banget. Waktu itu kita ngadain pengajian lagi. Soalnya kayak nggak Sampai 2 nyaman kali lah. gitu ya? Nggak nyaman soalnya rumahnya. Akhirnya pas kita lagi pengajian, tapi pengajiannya bukan pengajian yang ngundang orang gitu, kayak cuma misalnya ngundang ustadz yang kayak anak-anaknya suka ngaji, terus kita ngaji bareng gitu. Nah itu puncaknya di situ, tiba-tiba di atas atap tuh kayak duk, kayak kalau misalkan ngalungin bola atau nggak, tapi bolanya bola berat gitu, kayak duk, udah di situ kayak ada yang ngaji, yang anak-anak ngajinya tuh ada yang kayak kemasukan gitu satu orang. Terus katanya kayak dia nggak mau diusir gitu, yang nggak apa-apa kalau dia nggak ganggu, kita juga nggak akan ngusir ya kan. Tuh terus akhirnya negosiasi gitu. Aku nggak paham deh ya. Akhirnya dia keluar dari situ, udah semenjak itu udah nggak pernah ganggu lagi. Alhamdulillah. Cuman kata dia ngomongnya gini kayak ya nggak apa-apa gitu kalau dia diusir, temennya dia banyak di pinggir. Aduh, oh my god, gue takut. Serem Mike, sumpah. Mana pinggir rumah kau kan kebun ya, jadi sama aja mau pergi juga ya udah di situ gitu aja. Dia merinding jujur. My god sial, aku merinding sumpah. Tapi kita udah berdamai guys, aku udah nggak pernah kenapa-napa di rumah. Peaceful guys, peaceful Udah pengen gaul. Kayak dia udah nganggap aku sekutu lah, aku kelakuannya sama setannya. Tapi kamu suka ngeri gitu nggak sih kalau misalnya jalan keluar rumah terus ke pinggir? Kamu sering gitu nggak? Kalau aku tuh gitu orangnya. Aku suka mengobservasi. Jadi kalau aku pindah rumah nih, aku jalan kaki gitu, keliling ke daerahnya gitu loh. Terus lihat-lihat. Kamu gitu nggak? Aku enggak. Oh enggak ya. Introvert memang anaknya ya. Cuman kayak Kalau kalau aku- lagi sendiri di rumah juga ngeri sih. Gila, gila. Tapi kalau aku jadi kamu, aku pasti bakal keliling gitu loh, kayak gini, jalan pinggir. Oh, Iya, aku takut. ngeri juga ya. Udah. Kalau rumahnya yang masih kebun gitu ya, kayak masih ada tanah-tanah luasnya gitu. Apalagi kayak nggak keurus kan, sekarang nggak ada. Jadi kayak kita Tapi nggak tahu. dibangun rumah gitu apa kayak gitu, ada yang pindah ke sana? Itu kan yang punya tuh pihak kompleknya ya. Nah pihak kompleknya juga nggak mau ngapa-ngapain. Ayo, Jadi ya udah. sedih sekali. Banyak pohon pisang guys. Ayo, takut deh. Kau tahu kan yang berhubungan dengan pohon pisang? Candy. Candy. Nggak ngeri Candy. Ini nggak apa-apa kok, udah nggak apa-apa. Cuman kadang jemuran aku suka muter sendiri. Nah angin, positive thinking ya. Positif tinggi aja kayak spray muter sendiri. Spray berat, kena angin gitu. Udahlah ya ampun. Kayak oke gitu. Asal jangan diambil aja spray aku gitu. Bener. Ngeri sekali ya cerita si Mega. Aku udah nyaman sekarang. Karen juga nyaman kan di rumahnya? Nyaman sih. Apa perlu aku ceritakan juga pas aku pindah? Aduh ya ampun. Jadi nih aku cerita dia sekalian tentang rumah. Harusnya itu yang cerita Yolan guys, karena dia tuh bener. Gue mau ikutan podcast horor katanya. Tapi nggak datang, mana Lolan? Jadi aku itu kan pindah-pindah nih Tangerang Selatan, terus aku ke Subang. Nah mama aku tuh dari Tangerang langsung ke Bandung, langsung ke rumah aku yang sekarang. Nah itu tuh sebenarnya rumahnya dipakai terus gitu, dipakai sama orang gitu loh. Terus habis itu ya udah jadi dibelikan, akhirnya pindah si orangnya. Tapi pas pertama masuk tuh bener-bener hawanya tuh beda banget kata si mama aku tuh, dingin sama lembab. Bahkan sampai sekarang pun masih lembab sih kalau kataku. Tipe yang lembab kan memang yang disukai gitu kan. Iya katanya. Nah habis itu ini ceritanya bukan dari aku ya, dari si mama gitu. Karena waktu itu yang tinggal di sana tuh mama, papa sama adik aku. Jadi aku di Subang aja gitu, peaceful, tentram. Nah habis itu ketika di rumah, jadi katanya nih rumahku tuh dulu tuh gelap banget gitu hawanya tuh. Jadi ya mau pagi siang malam tuh ya udah gelap gitu bawaannya tuh, lembab sama gelap. Nah setelah ditinggalin sama aku sekarang baru mulai ya udah kayak rumah biasa gitu. Bahkan dulu tuh orang lain tuh takut gitu lewat depan rumahku tuh. Ih gila, itu mah rumah hantu lah Gelap, dibeli. bro. Sama kayak Mega, kamar atasnya tuh sebenarnya kamar, cuman anaknya tuh nggak pernah mau pakai. Jadi ya udah anaknya tidur di bawah gitu loh. Berarti nggak yang atasnya kosong banget ya? Kosong, nggak dipakai juga gitu loh. Berbulan-bulan atau bertahun-tahun mungkin nggak dipakai gitu. Nah suatu ketika adik aku tuh masih kecil, sekitar SD tapi kelas 1 mungkin atau TK. Masih 6 tahunan. Iya, masih kecil banget.
waktu pindah tuh mungkin dia masih TK kurang gitu, TK. Nah habis itu ketika pindah, papa aku tuh kan kayak lagi beberes, itu tiba-tiba maghrib gitu. Pas maghrib kan ada tangganya juga tuh. Dulu pernah dibilang sama tetangga aku, itu ada di tangga, kata dia gitu. Kayak nggak usah ngomong, nggak usah kayak gitu. Nah habis itu bapak aku tuh orangnya tuh, aku nggak tahu dia bisa apa enggak, cuman dia tuh selalu ke atas sendirian. Bahkan dia tuh pas pertama pindah tidur di kamar atas sendirian, lampu gelap. Bayangin. Keren dia btw. Tidur gelap-gelap di situ. Gak tahu kenapa, mungkin kenalan atau gimana, aku juga nggak tahu. Dia tidur, besok pagi biasa. Nah pas menjelang maghrib, papa aku tuh pas dari kamar atas turun ke bawah, tutup pintu kamar. Dia tuh teriak kayak gitu, tutup pintu kamar. Adik aku kan lagi tidur di kamar. Nah si mama aku tuh kayak kaget gitu, kenapa? Iya. Tutup, mau pindah gitu. Dia tuh teriak-teriak gitu, si papa aku tuh. Nah habis itu si mama aku karena mungkin panik juga, akhirnya si pintu kamar tuh yang nggak ditutup gitu loh. Ya karena kenapa gitu kan? Bingung juga gitu kan, kayak kenapa gitu. Nah habis itu tiba-tiba adik aku tuh nangis kejer gitu loh, nangis kejer yang literally kejer banget. Wah itu sampai nangisnya tuh bener-bener melengking banget suaranya tuh kata mama aku tuh. Mama aku kaget kan, kenapa gitu. Itu lagi main, kata si papa aku tuh gitu, lagi pindah-pindah, kata dia gitu. Kamu sih bukannya ditutup, jadi mama aku tuh dimarahin gitu. Tapi mama aku juga kayak relate gitu ya, kenapa gitu. Kenapa, kayak jelasin dari awal Jelasin gitu. dari awal gitu. Pokoknya itu tuh sempat heboh gitu di rumah aku doang gitu ya, karena kan belum kenal sama tetangga juga kan. Jadi kita ya udah nggak bisa ngandelin siapapun. Ya kita diam aja di rumah. Terus habis itu dengan adik aku yang nangis sampai dibawa keluar, digendong sama si mama, mau jajan apa nggak? Jajan apa ya, dia tuh banyak banget. Jadi hari itu tuh dia tuh makan banyak banget gitu loh, yang literally banyak banget gitu makannya, jajanannya dimakan gitu. Nah abis itu tuh posisinya masih kayak merah ngamuk gitu si adik aku tuh. Nah abis itu si papa aku tuh kayak nggak tahu ngapain di belakang gitu di daerah dapur sama kamar, dan adik aku mulai reda nangisnya, udah aja. Tiba-tiba udah aja tenang kan, udah menuju malam tuh tenang. Nah ditanya lah sama mamaku kenapa gitu. Jadi katanya ada penghuninya gitu yang di atas sama di kamar mandi gitu. Masih sama kecil di tangga. kali ya, jadi kayak masih kelihatan. Iya, ada penghuninya kata si papa aku tuh. Terus tadi itu dia tuh kayak ya diusir cuman nggak mau gitu loh, nggak mau juga. Akhirnya dia pindah-pindah gitu loh. Makanya papa aku suruh nutup pintu kamar aja ya, biar walaupun mungkin hantu lewat gitu, tapi seenggaknya pintunya ketutup gitu loh. Kan ada apa sih istilah kayak kalau maghrib pintu juga ditutup gitu kan. Akhirnya ya karena nggak keburu ditutup, dia tuh akhirnya masuk ke kamar. Mungkin adik aku ketemu nangis karena apa? Karena ketemu atau misalnya karena keganggu gitu. Atau kemasukan aku pun nggak tahu kan. Nah akhirnya papaku cerita gitu, itu di sini tuh banyak penghuninya kata dia tuh. Dan si papaku tuh bilang udah saya usir sih, kata si papa, udah aku usir ke daerah, kan rumahku dekat gunung gitu, nggak dekat juga sih, tapi masih daerahnya tuh kelihatan gunung lah gitu, kelihatan bukitnya, diusir ke bukit-bukit situ kata dia. Tapi ada yang nggak mau. Sempat ada yang nggak mau, cuman mungkin entah bernegosiasi juga sama, akhirnya udah keluar gitu ke yang daerah gunung-gunung gitu. Bahkan papaku tuh bilang di yang tanah lahan itu yang banyak rumput itu tuh, ya di situ banyak kata dia, bejibun kata dia gitu. Cuman kata si papa udah disegel lah ibaratnya gitu loh, udah dikasih bacaan gitu, disegel, jadi ibaratnya tuh nggak bisa masuk. Kadang kalau papa aku tuh suka bercanda kayak gini, ya itu yang di luar pada mau masuk, minta masuk ke dalam, cuman nggak pada bisa masuk katanya karena kesegel gitu loh. Berarti carinya nggak boleh dimakan ya? Dimakan sama adik aku mah diambil. Memang nggak ada adab pada gitu. Udah nggak takut Aku dia? tuh nggak pernah berani ngambil gitu, bahkan nggak pernah berani nyentuh daerah cari-cari pohon cari yang sampai, jadi kamar aku kan jendela gitu kan, teras biasa lah gitu, pohon cari itu sampai keluar gitu ke daerah, ke udah ibaratnya udah merunduk tapi masih aku bisa pegang gitu, bisa pegang banget gitu. Aku tuh nggak pernah berani, cuman adik aku ini yang nggak tahu diri memang botol teh, ayo ngambil ceri. Kocak banget. Kalau aku juga kayaknya bakal kayak Kerin sih, kayak nggak berani ya, takut gitu loh. Kayak udah kalau mau cari aja di luar. Cari di luar gitu. Ini mah anak, ya ampun berani banget. Gitu. Dan setelah kejadian malam itu, akhirnya sama kita juga ngadain pengajian
udah beres aja. Sekarang alhamdulillah aman, tentram dan sejahtera. Setena tinggal carry-an, Walaupun aku sendiri masih ngerasa mungkin ada gitu loh, karena kayak di daerah tangga itu kayak gelap gitu, gelap lembab gitu loh. Kayak di bawah tangga tuh papaku sering naruh barang gitu kan, itu kayak masih ngerasa ada aja gitu, cuman udah apa ya, udah biasa gitu. Iya, kenapa ya? Kayak aku penasaran deh, kayak pengen tahu gitu, kenapa mereka suka di yang lembab dan yang kotor. Mungkin apa ya? Apa kebalikan kita karena kita suka yang bersih gitu? Kalau menurut aku nih ya, karena tempat yang lembab dan kotor tuh jarang ditempatin sama manusia gitu. Jadi dia ngerasa ya itu apa ya, haknya dia gitu. Jadi aman lah di situ, Haknya bebas dia, gitu. iya. Oke. Ya, tapi ini rumah orang, Mbak. Ya gue duluan yang nempatin gitu gimana. Oke, ampun, Mbak. Ampun. Aduh, ya ampun. Itu tuh kejadian yang kita nggak ditunjukin tapi ngeri gitu ya. Iya, kayak gimana ya, ganggu Gitu. Kita tuh emang nggak ditunjukin dengan penampakannya langsung, tapi mengganggu aja gitu, mencekam suasananya tuh. Iya, BTW, aku mau cerita yang tadi kita kan mau bahas soal klinik ya. Ini aku udah cerita, dan ini mah tempatnya Karin pernah kesana juga. Iya, sering malah. Tapi ini kayak gimana ya? Sebenarnya kocak sih ya, kayak Kocak ini tuh. Kayak aku nggak takut sama sekali justru yang ini. Cuman ini tuh bentuk kayak dia tuh ganggunya tuh amit-amit lah gitu. Paham gak sih? Nggak bikin takut tapi menyusahkan gitu. Jadi gini, di tempat kita kerja, jadi kita tuh dulu sempat pindah-pindah kantor gitu kan. Di tempat kerja kita yang pertama itu tuh ada tempat makan. Nah, ini nggak akan aku sebutin daerahnya karena takut mematikan rezeki orang gitu. Aku nggak akan sebutnya. Di tempat kantor kita yang dulu masih daerah Bandung. Nah, ada tempat makan, warteg ya. Kayak warteg gitu loh. Warteg gitu ya. Cuman jaraknya tuh kayak cuman 2-3 rumah gitu dari kantor kita. Jadi deket lah ya. Terus kayak orang-orang juga, teman-teman kita suka pada makan di sana gitu. Jadi ya udah. Nah, itu tuh padahal dari awal aku kerja di situ itu awal kerja lebih lama daripada Karin ya. Harusnya aku juga lebih sering lewat situ gitu seharusnya. Tapi nggak pernah kenapa-napa. Entah kenapa satu waktu itu aja. Nah, jadi waktu itu tuh kita tuh pada mau pergi beli makan ke situ. Aku sebenarnya waktu itu nggak beli makan ke situ ya. Kamu nggak beli makan? Aku ke depannya. Jadi ke pinggirnya tuh ada tukang jualan lagi. Aku gitu beli minuman gitu kalau nggak salah. Nah, udah dari situ pulangnya aku tuh sakit. Nah, terus aku inget-inget kayak aku sakit gara-gara makan apa ya? Aku beli minuman di situ sama makan ayam geprek. Ayam geprek yang mana? Kenapa ada suara donggo? Untung masih siang. Nah, si ayam geprek itu yang mana aku sering beli lah gitu. Kayak nggak mungkin aku keracunan itu. Iya, karena udah sering juga gitu. Terus bukan resto kecil kan dia, resto yang lumayan lah, kayak nggak mungkin nggak sih kayak dia aneh-aneh gitu isinya. Dah, pas aku udah nggak enak badan, akhirnya aku izinin kantor kan, karena itu tuh nggak enak banget, kayak demam, terus kayak nggak enak lah badannya. Nah, besoknya bener aku izin kantor karena ternyata besoknya tiba-tiba gatel-gatel. Nah, situ pasti mikir alergi nggak sih? Kayaknya alergi. Terus aku mikir lagi, aku alergi apa? Aku alergi ayam kali ya? Masa sih alergi ayam gitu? Padahal kan sering makan gitu kan. Setahu aku cuma alergi salah satu kerang gitu, dan aku nggak makan situ. Kenapa ya? Aku di situ belum ngomong ke mamaku kan. Nah, udah gitu, ini jangan ditiru, tapi aku bolos kerja, tapi aku latihan ya gitu. Aneh guys, dia nggak masuk kerja tapi dia latihan, memang terbaik. Demi Luska. Passionku. Nah, udah gitu kayak, karena aku ngerasa masih kuat ya waktu itu, aku kan kalau kerja aku mikir gitu, kalau latihan Luska aku gerak, jadi kayak aku masih kuat, dan aku pikir kalau digerakin enak nggak sih kalau lagi sakit. Mungkin kan lagi sakit jadi butuh olahraga gitu. Aku datang lah. Nah, waktu itu aku pakai jaket kan ya, panjang udah. Nah, kan bentol-bentol, awalnya gatel doang. Lama-lama tuh bentolnya tuh makin banyak di kaki aku. Terus kaki aku bengkak ya waktu itu. Bengkak. Aku nggak bisa latihan loh. Aku datang, gimana? Aku nggak bisa loncat. Aku kayak sakit dan banget. Kaget gitu, aku datang. Kenapa Mega? Sini aku pijitin. Iya, kayak bahkan sih Karin pijitin tuh kayak baal gitu loh. Nggak kerasa. Kayak kenapa ini teh? Kayak aku alergi separah itu gitu sampai kakinya bengkak. Tapi yang bengkak tuh cuma sebelah. Cuma sebelah. Kayak ini kenapa? Aku nggak bisa gerak, nggak bisa ngapain gitu. Akhirnya kita makan kan di pinggir setelah latihan. Nah, pas aku lagi makan tuh makin banyak bentol-bentolnya. Yang asalnya misal cuman sampai sikut, nah ini udah sampai pergelangan gitu loh. Kok nyebar gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang ke rumah. Waktu itu mamaku belum ada.
lagi di luar. Akhirnya aku bilang ke kakakku, sama kakakku langsung dibawa ke RS kan. Di RS tuh dibilang ya udah katanya alergi. Tapi aku masih mikir ini aku alergi apa gitu. Akhirnya sampai dokternya sampai kayak ini mah disuntik ya cenah. Soalnya parah katanya. Ya udah, ini kalau misalkan disuntik terus nggak sembuh katanya, besok kesini lagi dirawat. Aku udah panik, gila itu udah panik banget. Akhirnya disuntik, aku pulang, udah, dan aku udah minum obatnya. Pas makin malam tuh, aku nanya ke orang-orang ya yang pernah alergi dan disuntik, katanya biasanya habis disuntik tuh nggak lama gitu, langsung reda kan. Ini nggak reda-reda, malah makin parah. Aku teh, aduh kenapa ya gitu. Nah di situ mamaku pulang akhirnya. Sudah ketemu, mamaku marah, kayak kamu tuh ngapain sih? Apa gitu? Aku lagi sakit. Ih ngapain bawa-bawa yang kayak gini? Bawa apa kata aku tuh? Terus mamaku itu kayak berdoa dan lain-lain gitu. Terus udah berdoa rada lama, kayak itu lumayan lama sih. Seingat aku kayak lama gitu. Terus selama mamaku berdoa aku pusing banget. Abis itu udah kata mamaku udah hilang pusingnya, langsung seketika itu hilang gitu pusingnya, cuman kayak si bengkaknya masih ada tapi udah nggak sesakit awal gitu. Terus akhirnya ceritain sama aku, ini katanya kamu nggak sengaja nginjek anaknya. Ya anak lo jangan taruh sembarangan lah, gila aku nggak kelihatan. Kamu mikir gak itu di mana gitu? Nah, aku nanya kan, emang di mana? Karena mamaku ngejelasin lokasinya kan, kayak yang kebayangnya tuh di sini. Cina. Oh, itu tempat makan yang teman-teman aku suka beli makan itu, yang warteg itu. Katanya emang si mamahnya itu penglaris di situ. Gitu. Jadi pakai penglaris. Nah, aku nginjek anaknya. Kurang ajar Anda. Aku kan lewat depannya, kayak dia taruh anaknya diletakin di depan toko gitu. Ya aku tahu dari mana. Ya aku bilang gitu kan ke aku, kayak aku tahu dari mana gini. Dia udah ntar lagi mah assalamualaikum cen. Ya Allah, kayak aku dia sekarang tiap lewat toko assalamualaikum gitu loh. Tapi berarti kayak terus di situ aku yang bikin lebih aku ngeri itu kayak oh iya nggak kelihatan loh, tapi bisa kena. Terus yang kedua itu warteg kecil maksudnya. Aku nggak meremehkan, cuma itu warteg kecil, tapi ngapain sih pakai penglaris? Ya nggak sih? Maksudnya kalau tempat makan gede kayak oh mungkin karena saingan bisnis ya, aku juga nggak tahu. Cuman kalau warteg kecil ngapain ya? Kayaknya makanan dia enak juga udah cukup untuk menarik pembeli nggak sih daerah situ. Apalagi di situ tuh banyak perkantoran gitu. Dan sebenarnya dia rame. Emang rame. Ya. Tiap siang pasti rame. Dan murah juga ya. Murah. Tuh, jadi kayak itu tuh udah cukup gitu untuk narik pelanggan. Kenapa dia harus pakai? Itu peliharaan. Gak tahu. Kan kadang suka ada yang memelihara gitu loh. Iya. Tapi aku belum pernah makan makanan di situ. Belum ya? Belum pernah. Enak. Iya lah, ada diludahin gila. Kalau aku udah pindah. Tapi kalau kesana juga pasti aku beli di situ. Itu kan ketagihan guys. Ketagihan emang. Ada apa bumbu-bumbu ini? Udah jin. Udah jin. Astagfirullahaladzim. Tapi aku pernah ngalamin gitu juga di restoran gede loh. Oh ya? Restoran gede daerah Pasteur. Banyak kan restoran gede ya. Aku nggak mau sebutin, pokoknya restoran itu. Kalau daerah yang kayak gitu biasanya pakai gak sih kayak ya pasti bisnis gitu. Nah, kayak itu, itu rada ke hati gitu. Tapi di situ tuh ya kayak kan kata mau kalau misalkan mau makan tuh berdoa dulu. Soalnya kalau ada beberapa restoran nih yang enak dibawa pulang ke rumah kadang nggak enak. Pas enak kita berdoa jadi nggak enak. Kalian percaya nggak? Aku pernah ngalamin soalnya. Pernah ngalamin? Pernah. Nah ini salah satu restoran yang di Bandung juga, di Pati Ukur. Ada tuh makanan yang kalau kita berdoa nggak enak. Aneh lah. Nah kalau yang di daerah Pasteur ini tuh emang restoran, nah yang ini juga aku pusing karena itu restoran gede banget, kayak terkenal. Pokoknya kalian pasti tahu lah. Dan kayak banyak gitu artis-artis tokoh-tokoh yang udah makan di situ. Nah aku pernah ketempelan juga di situ. Padahal makanannya enak. Paham gak sih? Kayak ngapain? Dia udah terkenal makanannya enak, ngapain masih pakai penglaris? Kenapa ya? Apa tidak percaya diri gitu atau gimana gitu? Nah itu kayak kalian paham gak sih? Kayak siapa tuh ada yang tahu jawabannya gitu. Relate gitu loh. Kalau misalkan penglaris gitu tuh buat apa sebenarnya? Kalau misalkan faktor jualan mereka tuh udah bagus gitu, apapun gitu, udah menjual lah segalanya. Ya. Kalau yang peliharaan gimana guys? Enggak, ini penglaris juga nih aku. Oh penglaris di daerah rumah aku guys. Jadi waktu kalau aku SMP nih, sekolah aku tuh kan deket ya, lumayan deket. Jadi aku biasa 3 kilo lah atau 2 kilo. Aku biasa jalan kaki gitu, karena kan selain sehat juga aku suka banget yang namanya lihat
sekeliling gitu. Aku sama Yohan tuh sering banget jalan kaki dan aku pasti lewat resto itu. Resto itu tuh saya kecil, makin gede gitu loh Meg. Makin gede kan akhirnya ya udah gitu, dan banyak yang bilang wah itu terbaik di daerah rumahku gitu, pokoknya harus pada nyobain. Bahkan sempat kayak di daerah rumahku tuh kayak viral gitu loh, jadi kayak orang-orang tuh pada makan ke situ sampai ramenya tuh membludak gitu. Nah terus ini tuh aku nggak tahu sih karena aku kan nggak punya bukti kan, dan aku bukan yang ngerasain juga gitu loh. Aku takutnya kan si orang yang menceritakan ini ingin menjatuhkan gitu atau gimana. Jadi katanya nih pernah ada yang makan di situ. Pernah ada yang makan di situ. Nah habis itu entah mungkin dia punya mata batin atau kayak gimana, dan dia lihat di situ teh ada penggarisnya gitu. Penggarisnya itu Om Wowo. Aduh, Om Wowo guys. Jadi di katanya tuh diludahin gitu. Di apa ya? Apa sih air liurnya tuh ngacai gitu loh katanya tuh. Air liurnya tuh ngiler terus gitu loh. Ngiler terus. Jadi katanya, tapi yang lihatnya itu orang bukan lagi makan ding, orang lagi di luar gitu loh, lagi jalan kaki gitu, jalan kaki biasa. Terus ke situ kayak ada sosok tinggi gede gitu loh. Jadi itu tuh kenapa rame banget tuh katanya karena si Om Wowo itu gitu guys. Dan aku sampai sekarang nggak pernah makan di situ tahu. Belum pernah sumpah. Udah ada niatan tapi keburu viral sama cerita ini ya udah nggak jadi gitu. Mama aku sering tuh. Enak katanya. Enak kata dia, tapi bener katanya kalau dibawa ke rumah nggak enak bro. Tuh kan kayak kenapa kayak gitu gitu. Bingung ya. Tapi kenapa kalau cerita-cerita yang katanya pakai penggaris gitu suka jijik nggak sih? Katanya diilerin, dikencingin. Iya. Katanya aku pernah waktu itu denger podcast ya, katanya tuh kalau misalnya kamu pengen tahu ini pakai penggaris apa enggak, kamu bisa ciri-cirinya ibaratnya tuh. Ciri-cirinya tuh yang pertama ownernya tuh nggak pernah kelihatan. Ownernya si yang punyanya. Terus si ownernya itu biasanya pakai kayak karet atau gelang di kelingking jari kelingking kakinya. Oh, bisa pakai sepatu terus? Bisa pakai sepatu Iya, kan, jadi kelihatan gitu. Terus habis itu ya salah satu cirinya yang udah ketara banget ya kalau misalnya dibawa pulang nggak enak gitu loh. Sama warnanya tuh beda katanya gitu. Jadi katanya tuh ya ini di daerah Jogja, aku dengar dari podcast orang gitu ya, podcast orang juga. Di daerah Jogja ada salah satu tempat makan. Nah, katanya jadi si ownernya itu jadi apa ya, kayak kuahnya itu yang gede itu dibawa ke satu ruangan. Terus habis itu si ownernya juga masuk ke situ, diem aja itu lama, habis itu si kuahnya dikeluarin lagi gitu loh. Dikeluarin lagi, ditaruh aja ke tempat biasa dia jualan kayak gitu guys. Ini pernah ada cerita di Jogja gitu loh, kayak aku positive thinking, mungkin dia nggak mau resep rahasianya ketahuan. Mungkin dia ngeracik di dalam sendiri gitu. Dengan meracik sendiri memang pribadi segentong gede gitu diracik sendiri. Hebat sih. Master Chef juga kalah guys. Ya ampun. Wah, unik ya itu ya. Ini ibaratnya tuh kayak apa ya, hal-hal mistis yang sering terjadi di Indonesia gitu. Sama kalau yang melihara gitu juga takut sih. Kayak aku punya kenalan. Nah ini tuh udah lama banget sih. Cuman kayak jadi satu keluarga. Nah di sini tuh bapaknya lah yang punya peliharaan. Tapi di sini ibunya tuh kayak nggak suka gitu. Ibunya nggak suka dan ceritalah ke tetangga keluarga aku gitu. Dan ke tetangga-tetangga lain diceritain semua sama dia. Pokoknya kayak kemusonya si bapaknya ini sifatnya juga kurang bagus gitu. Katanya sih semenjak punya peliharaan dia sifatnya kurang bagus. Kayak suka KDRT gitu loh. Makanya dia sebar-sebarin aja lah gitu sama si ibunya gitu. Cuman katanya rada serem juga sih. Jadi kalau mau, jadi kayak ada tingkatannya gitu. Nah katanya tuh setiap mau naik tingkat gitu tuh ada persyaratannya. Kayak udah main Genshin gitu. Kalau mau upgrade level ada tingkatannya, ada syaratnya. Nah sempat dia tuh gagal gitu katanya. Gagal nggak naik. Bukannya kalau gagal mati enggak, ya? Gagal nggak naik. Anaknya yang paling terakhir itu kayak jadi apa ya, kurang waras. Oh iya. Dan sampai sekarang tuh dia kayak udah umur berapa gitu, udah gede gitu kan, emang belum nikah, terus kayak masih di rumah orang tuanya dan masih suka kayak, jadi kalau misalnya hari biasa nih dia biasa kayak kita ngobrol kayak sholat ke masjid gitu. Tapi kalau misalkan ada waktu di mana dia tuh tiba-tiba marah-marah, kayak maki-maki bapaknya, selalu ke bapaknya, maki-makinya tuh nggak pernah maki-maki ibunya, terus selalu maki-maki bapaknya, sampai yang kayak yang kaget tuh sih kayak dia
kalau udah ngoceh gitu ya bisa sampai kayak udahlah gitu, Pak bunuh aja saya gitu. Kayak tapi aku nggak tahu ya dia sadar apa enggak pas lagi kayak gitu, karena itu tuh sering. Dan ya udah selesai itu tuh dia bakal biasa lagi kayak orang Itu lagi. sih yang bingungnya tuh kok Takut nggak bisa sih? biasa lagi gitu ya. Cuman di momen-momen tertentu gitu. Tuh, nah katanya udah sempat dibawa ke psikiater. Cuman ya sekarang tuh masih lagi tahap penyembuhan Pemulihan, juga. Cuman katanya sih nggak ada perkembangan Aduh. gitu. Nggak tahu sih walau alam ya, itu kayak mungkin emang ya kalau misalkan nggak soal mistis pun mungkin karena bapaknya kelakuannya kayak gitu kena mental anaknya juga bisa nggak sih gitu. Tapi kalau Kasian juga misalnya sih. nyambung sama klinik tuh ya, misalnya babehnya nih yang melihara, itu yang kena tuh berarti emang antara anak sama ibunya dulu gitu loh. Kalau misalnya semakin tinggi semakin gak kuat, yang kena langsung sih orangnya langsung Oh, ya. gitu. Tapi ngeri nggak sih kayak maksudnya ada gitu di dunia ini manusia yang bisa ngorbanin keluarganya Iya, untuk itu ngeri kayak sih. gitu. Itu ngeri sih. Soalnya sumpah. katanya ada kan ya yang syaratnya tuh kayak tumbal tapi tumbalnya harus keluarganya. Kayak bayangin bikin anak terus anaknya lahir cuman buat dibunuh lagi, kayak Ngeri banget sumpah. takut lah akhirnya jangan kayak gitu ya. Enggak lah. Enggak lah, Meg, tolong. Tapi kayaknya seru ya kalau bahas yang tumbal-tumbal gitu. Mungkin next episode deh. Iya, mungkin next episode Banyak kita lah gitu. kita bahas lagi klinik-klinik Indonesia, atau mungkin kalian nih punya cerita klinik boleh di-share kita juga bacain. di komen, nanti kita bacain dan kita kasih reaksi gitu ya. Iya. Saya kayaknya banyak banget nggak sih kayak fakta-fakta yang kayak ini kita sekarang kita ngobrolin. Nah kalau misalkan kalian tahu gitu kalau apa yang kita obrolin itu mitos, tulis juga kayak. Iya, Jadi kita bener, tahu iya. gitu. Kita diskusi aja guys. Gitu. Betul banget. Kita nggak menolak apa ya, ibaratnya tuh saran atau apa dari kalian gitu. Dan kalau misalkan kalian punya fakta lainnya juga tulis di bawah. Pokoknya kita tuh pengen tahu gitu ya nggak sih? Kayak kita cerita kalian juga cerita. Iya. Kan daerah rumah aku tuh kan kemarin sempat viral karena kuyang Oh tuh. iya. Yang gimana ya Meg, aku pulang, aku takut kuyang. Kayak kuyang nggak makan anak gede kayak gitu. Nggak apa-apa. Iya guys, jadi di daerah rumah aku tuh sempat viral kuyang gitu loh. Dan kalau aku baca-baca dan aku dapat dari cerita orang, kuyang sendiri tuh emang salah satu karena muja gitu loh. Karena ingin Ada kaya. perjanjian gitu ya. Karena ingin kaya, atau ada yang bilang juga karena dibunuh gitu loh. Banyak lah anjir. Bisa Tentang nih. Bisa kita masukin topik next, kita bahas yang pokoknya yang pemujaan, yang perjanjian, tumbal kita bahas di next episode pokoknya. Iya, bener. Tapi kalian juga harus ikut cerita. Iya, ikut cerita dong. Iya. Ini udah lumayan loh, kita udah berapa jam ya? Wow, hampir 1 jam guys. Gila, nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget. Ngeri sih. Jadi katanya nih ciri-cirinya kalau kuyang tuh ada tuh deket kali-kali gitu loh. Dan emang kan rumahku deket Iya, deket. sungai kayak gitu. Kenapa Betul, ya? dengan sungai, nggak tahu, katanya emang gitu. Jadi mayatnya tuh disimpan di pinggiran kali gitu. Oh mungkin biar nggak ketahuan orang kali ya. Kayak siapa juga orang yang mau nyari ke kali kan? Iya, nggak ada kan. Itu tuh katanya muja gitu. Jadi kayak agar kaya gitu loh. Oh, berarti kalau yang di film-film yang ketemu di rumah gitu enggak ya? Yang mana? Kan kalau di Oh, film-film, badannya? Oh ya mungkin enggak, itu mah kan mungkin inisiatif orang. Tapi aku sempet baca sih, di cari-cari gitu, searching gitu, dan katanya emang rata-rata tuh daerah sungai atau kali gitu. Tapi sekarang udah nggak ada sih, beruntung. Itu yang lihat tuh orang daerah rumahku. Tuh malam-malam kata dia lagi lewat terbang gitu kan, kayak takut gitu deh sih. Nggak mau aku mah. Nggak ada badannya, cuman bagian dalamnya gitu. Dia langsung kabur gitu. Nggak apa, tangkap. Kayak ya ginjalnya Jual ginjalnya. Sama ini, aku juga kemarin kan sempat denger podcast juga nih, aku sharing ya. Nah podcastnya tuh tentang kuyang gitu. Jadi si A, kita anggap aja si A, dia tuh lagi makan sama keluarga biasa di rumah. Nah kebetulan dapurnya tuh pisah gitu. Bisa rumah. Dapurnya tuh pisah. Oh yang harus di keluar luar, dulu yang baru. keluar. Nah selesai makan dia tuh mau naruh piring-piringnya kan keluar. Malam-malam itu makan malam. Pas dia naruh, dia ngeliat kuyang katanya. Dan dia tuh langsung lari nangis gitu, cowok padahal. Iya. Lari nangis katanya, langsung ke kamar kata dia. Karena ngeri banget kata dia tuh. Jadi si kuyangnya tuh nggak lihat dia gitu, tapi dia ngeliat si kuyangnya gitu. Kalau lagi lewat aja gitu. Lagi lewat Dikira aja gabut gitu. banget. Dan itu deket gitu kata dia. Kamu kata si podcastnya itu ya, kamu tuh kalau lihat ya, jadi kuyang tuh berdarah-darah, lehernya tuh sampai ngucur-ngucur kata dia tuh gitu. Makanya saya aja nggak kuat gitu. Bahkan kalau misalnya dia lihat balik mungkin saya udah gila kata dia gitu kali ya. Oh tapi kalau misalkan berarti si darahnya tuh nggak Nah, ini kan? Dia pagi-pagi, Ada jejaknya nggak?
dia tuh malam-malam pas udah beres udah tenang dia langsung ke situ ke dapur dia cari darah ya karena itu tuh bener-bener banyak banget. Nggak ada katanya. tapi? Nggak ada guys, bener-bener nggak ada gitu si darahnya tuh karena mungkin kan dia penasaran harusnya ada darah nih kata dia, pas dilihat tuh nggak ada sama sekali. Itu kamu kalau dikasih lihat jijik banget katanya gitu loh, bener-bener yang daleman manusia terus sayat-sayatannya terus rambutnya yang gimbal kayak gitu. Tapi itu loh. kan orang ya katanya. Orang kah? Nggak tahu, kayaknya kan orang ya. Ya nggak sih? Itu orang. Maksudnya kayak emang pas dia jadi bentuk kuyang itu nggak sakit ya? Kalau berdarah-darah gitu harusnya sakit nggak harusnya sih? sakit sih, harusnya sakit Yes. banget lah. Terus kenapa ya taruh di sungai gitu? Kayak nggak takut dimakan ikan? Nggak. Aku takut. Makan cicit gitu, Iya kan? lalat-lalat gitu ya. Takut nggak sih kayak nggak ada safe place gitu? Ya aku jadi menginspirasi kuyang untuk nyari safe place gimana nih? Jangan ditonton kuyang. Lagian siapa sih kuyang nonton YouTube, Mek, tolong lah. Kan manusia ya? Katanya manusia, katanya nggak tahu. Jangan-jangan kamu yang nonton. Jangan datengin kita. Aduh, Udah sih, udah lama banget. Kita udah lama ya. udah lumayan lama. Wow, 4 menit lagi udah sejam nih. Gila. Ya udah berarti kita waktunya mengingatkan kalian kembali Iya. yang habis nonton ini jangan lupa like, Subscribe, share, dulu ya. komen dulu. Like, komen, subscribe, share ke teman-teman kamu. dan jangan lupa lihat lagi podcast kita yang selanjutnya terus-terusan. Dan cerita juga di bawah please ini Iya, mah. please. Kasih Kita tahu, diskusi. kasih tahu, kita diskusi. Kita diskusi, kita ngobrol gitu guys. Kalian buat yang punya cerita horor atau cerita klinik yang kayak kita ceritain tadi tentang pemujaan, penumbalan yang kayak gitu boleh share di komen aja ya, diceritain di komen gitu karena biar kita baca gitu. Yang fakta-fakta gitu kita juga mau tahu, ntar kita bacain di next episode. Fakta-faktanya kayak ciri-cirinya kayak apa Yang kayak kalian gitu. tahu pokoknya. Dan dari semua cerita yang udah kita ceritain itu semoga ada manfaatnya ya buat kalian gitu. Atau kalian yang pernah jadi kuyang boleh cerita juga. Siapa tahu ya kan. Iya. Ya nggak menutup kemungkinan gitu. Gak menutup kemungkinan. Yuk kita closing. Kita closing saja ya. Terima kasih buat kalian yang udah support dan selalu dengar podcast kita. Makasih juga buat podcast-podcast yang tadi sudah aku ceritakan gitu ya. Boleh aku kasih namanya nggak? Nanti di bawah. Di bawah. Oke, nanti kita di bawah kita ceritain. Kalau Itu, kalian mau denger juga. ya itu salah satu inspirasi aku juga. Semoga kalian nggak bosan dengan kita berdua di sini. Dan Semoga serem juga karena kita bawanya bahagia. Iya. Kadang kayak ada guyonnya nggak apa-apa iya, lah udah, ya. ini udah kayak kita ngobrol aja biasa gitu. Asli. Iya. Tadi Iya. aku bismillah dulu nggak ya? Bismillah. Semoga kalian jadi biar suasananya tuh nggak takut banget gitu Iya, loh. Jadi biar kita nggak bahagia. Dan alhamdulillah ini cerah guys. Jadi Bajunya juga cerah. bajunya juga cerah. Mungkin next episode kita pakai hitam-hitam lagi yuk. Ayo boleh. Udah cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Terus ke horor. See you.